Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Wakil Menteri Perhubungan Suntana resmi membuka posko pusat angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di kantor pusat Kementerian Perhubungan Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Wamenhub juga sekaligus memimpin rapat koordinasi posko yang dihadiri oleh seluruh perwakilan unit pelaksana teknis Kemenhub dan instansi lintas sektoral seluruh Indonesia. Wamen Suntana menyatakan bahwa posko ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berjalan dengan baik. Selain itu, posko juga dibuka untuk memudahkan koordinasi antar instansi terkait serta pihak lainnya yang terlibat, termasuk asosiasi dan lembaga masyarakat. Posko akan berlangsung selama 19 hari, mulai dari Rabu 18 Desember 2024 sampai dengan Minggu 5 Januari 2025 di kantor pusat Kementerian Perhubungan Jakarta. Posko ini sendiri akan ditutup pada Senin 6 Januari 2024. Secara umum, Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada masa Nataru 2024-2025 yang dilakukan terhadap semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, dan kereta api. Kemenhub telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi di seluruh Indonesia, serta mempersiapkan cadangan sarana angkutan di semua moda sesuai permintaan di lapangan. Kemenhub telah memastikan kelayakan operasi sarana angkutan di semua moda dengan melakukan rem cek semua sarana angkutan yang akan dioperasikan. Selain itu, Kemenhub juga akan melakukan pembatasan angkutan barang tertentu saat menjelang hari H, saat puncak hari mudik dan puncak arus balik, guna mengurangi antrian dan kemacetan, namun khusus untuk angkutan logistik sembako tidak dibatasi. Wamenhub berpesan untuk selalu melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait, serta melakukan sosialisasi secara intensif kepada petugas dan masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta himbauan cuaca buruk. Wamenhub menyatakan melalui koordinasi dan sinergi yang erat, maka penyelenggaraan angkutan selama masa Natal dan Tahun Baru diharapkan akan terlaksana dengan tertib, lancar, dan selamat. Seperti yang kita ketahui, peningkatan pergerakan masyarakat saat Natal dan Baru adalah sebuah fenomena sosial, budaya, dan keagamaan terjadi tahun ke tahun. Baik umat Kristiani yang merayakan Natal maupun yang akan mudik ke daerah asalnya, kebetulan berbarengan dengan wisata liburan. Informasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Teknologi, itu terjadi peningkatan sekitar 6-9% yang akan melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tadi sudah disampaikan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi dan kerjasama antara satu dan lainnya. Selain itu, Bapak Presiden juga menghimbau untuk melakukan antisipasi bencana di tengah musim penghujan. Makanya saya kalau lihat tadi Pak Deputi datang itu saya sudah senang saja ini, waduh. Kementerian Perhubungan bersama dengan stakeholder berkomitmen memberikan pelayanan yang sangat terbaik dan optimal kepada masyarakat dengan mengusung tagline liburan seru dan Nataru, sehingga diharapkan pergerakan masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman, nyaman, selamat, dan berkesan serta berbahagia. Ibu Bapak hadirin yang kami banggakan, tahun ini kita telah memetakan bahwa pergerakan masyarakat akan cukup tinggi. Untuk itu dibentuklah Posko Pusat Angkutan tahun 2004 dan Tahun Baru. Posko pusat ini hanya di sini, tetapi di wilayah Ibu Bapak sekalian kita juga mempunyai posko di wilayah-wilayah. Dan kemarin di beberapa tempat sudah kami cek, di bandara, di kereta api, di terminal bus, ini berjalan dan alhamdulillah sinergi dari instansi terkait sangat tinggi, sangat bagus. Jadi kita sudah membuka sampai ke bawah. Untuk memastikan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan Natal Tahun Baru agar berjalan sesuai yang telah ditentukan. Posko juga dibentuk untuk memudahkan koordinasi antar instansi terkait dan pihak lainnya yang terlibat termasuk asosiasi dan lembaga masyarakat. Posko ini memang dalam operasi dibuka sampai tanggal 18 sampai tanggal 6. Tapi sejatinya Pak, posko kami ini akan dibuka sepanjang tahun Pak Deputi. Jadi sebenarnya ini ada di tiap Direktorat Jenderal sebenarnya. Cuma kemarin kenapa kita nggak jadikan satu aja? Kementerian Perhubungan termasuk kementerian yang sangat besar dan terintegratif dengan kementerian yang lain. Kita pindahkan aja di bawah Pak, biar kita sama-sama. Jadi bukan hanya untuk Natal dan Tahun Baru dan Lebaran, tapi untuk sepanjang tahun. Nanti pada saat visualisasi Ibu Bapak sekalian bisa melihat pergerakan angkat kapal-kapal laut Pak.
Kapal laut yang mematikan sistem AIS-nya juga akan kelihatan itu Pak. Begitu juga pergerakan pesawat dan lain-lain Pak. Termasuk kita bisa memonitor bila ada kejadian delay di satu transportasi bisa kita lihat. Dan apa yang harus kita lakukan. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, secara umum Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada Natal Tahun Baru yang dilakukan terhadap semua moda transportasi baik laut, darat, udara, dan kereta api. Kami sudah memastikan kesiapan sarana prasarana transportasi baik secara jumlah, kondisi, dan kualitas sarana transportasi Pak. Untuk itu kita juga memastikan rem cek Pak semua kendaraan. Angkutan logistik sembako tidak dibatasi, namun angkutan tertentu akan dilakukan pembatasan menjelang hari H, puncak hari mudik, arus balik untuk mengatur antrian dan kemacetan. Terima kasih Kakor Lantas yang sudah membuat konsep pembatasan, Pak Slamet. Kementerian Perhubungan akan memastikan keberlanjutan layanan angkutan selama Nataru dengan mempersiapkan cadangan sarana angkutan di semua roda sesuai dengan demand lapangan. Posko ini memiliki fasilitas command center yang dapat melakukan koordinasi secara daring dengan sejumlah petugas di lapangan dari berbagai daerah dan memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi, yaitu dengan titik pantau meliputi 113 terminal, 23 pelabuhan penyeberangan, 264 pelabuhan laut, 56 bandar udara, 450 stasiun kereta api, 42 gerbang tol, dan 48 ruas jalan arteri keluar masuk Jabodetabek, serta ditambah pelaporan dari instansi pemerintah atau lembaga pada saat pelaksanaan posko. Masyarakat juga dapat memantau melalui website mudik.kemenhub.go.id. Sejumlah instansi yang berpartisipasi dalam posko diantaranya yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, KNKT, PT Jasa Marga, Astra Infratol Nusantara, PT Jasara Harja, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Kereta Api Indonesia, PT KCIC, PT Pelni, PT Angkasa Pura Indonesia, Perum, LPPNPI atau Airnav, Senkom Mitra Polri, Rapi, dan Orari. Tim Eljon Media melaporkan.